Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini Jejak Heru. Oke teman-teman, saya saat ini sedang ada di tengah kebun sawit, tetapi ada yang beda di sini. Karena di antara tanaman sawit ini ada tanaman semangkanya. Oke, dan kita langsung aja ngobrol nih sama Pak Taninya ini. Namanya Pak Bambang. Bambang pribadi. Bambang pribadi, ya Pak. Jadi ini di Jalan Walo, sementara Pak Bambang pribadi rumahnya di Jalan 3 Jalan Unit 3 Unit 2 2. ya. Oke. Ini sejak kapan ini menggeluti tani semangka ini, Pak? Untuk petani semangkanya kurang lebih sekitar 6 tahun, Mas. 6 tahun ya, Iya, ya? 6 tahun untuk wilayah di Walo sini sekitar tahun 2018 di 2018. lahan yang sama ini. Oke. Jadi awalnya bisa ya katakanlah punya kemampuan, punya ilmunya nanam semangka ini dari mana ini? Sebenarnya awalnya itu belajar sama anggota. Eh, Karena prinsip saya itu selagi pekerjaan itu nampak di mata, Heeh. kenapa orang lain bisa kalau kita nggak bisa, kan gitu. Oke. Itu maksudnya anggota apa ini, Pak? Awalnya itu 2016 saya itu mempekerjakan orang Lampung Mm-mm. kurang lebih 2 musim tanam semangka. Habis itu baru kita geluti sendiri Oh tanamannya. gitu. Iya. Karena memang teman-teman, jadi di sini ini banyak saudara-saudara kita dari Lampung yang ke sini, mereka memang udah jagonya nanam semangka, Pak Nji. Iya. Jadi waktu itu ikut Bapak, Iya, ikut Bapak. oke, nanam semangka. Nah akhirnya Pak Bambang paham lah ya, Iyalah, dapat ilmunya sedikit-sedikit nih. dapat ilmunya. Oke, terus didalami sendiri barangkali Nji. Iya. Oke, nah ini gimana nih Pak? Maksudnya sewa atau seperti apa ini Pak? Ini numpang nih, Pak. Numpang saja? Iya. Ada. Lahan kosong daripada nganggur, kita bisa numpang bertani. Mm-mm. Mungkin sekaligus yang punya kebun nitip sama tanaman sawitnya. Oh, Sama-sama gitu. menguntungkan Saling lah. menguntungkan Iya. ya. Oke, jadi ini sawitnya kira-kira umur Baru 3 umur tahun ya? 2 tahunan. Oh, 2 tahunan Iya, ya. 2 Nanti tahun. untuk bisa tetap ditanami sampai berapa tahun, Pak? Ini mungkin kalau untuk nanam semangka ini yang terakhir. Oh, ini yang terakhir ya. Habis tanam semangka ini nanti dibongkar batangnya, Mm-mm. kita tanam gambas sayuran. Oh, gitu. Jadi kalau untuk semangka umur 2 tahun ini udah yang terakhir iya, ini ya. ini yang terakhir. Tapi kemarin ini. udah berapa kali nih, Pak? Ini untuk trip semangkanya aja kurang lebih 5 kali. Wow, ini. udah 5 kali ya. Lumayan juga. Untuk trip semangka. Oke, tapi setelah ini ternyata masih bisa, cuma bukan semangka lagi, tapi ke sayuran ya, Sayuran. gambas. Oke, jadi sama-sama menguntungkan. Karena kalau kebun sawit nggak ada tanamannya gini juga ini Pak ya. Iya, biaya perawatannya lebih tinggi. Iya. Biasanya kalau Rumputnya kalau penuh. nanam sawit itu yang mahal itu biaya perawatannya. Betul. Yang Harus mahal. nyemprot, Iya. pupuk. Ini setidaknya ngurangi rumput Ngurangi sama biaya pupuknya. operasionalnya yang punya lah. Oke. Kita untung dari semangkanya, dari sayuran, mungkin yang punya kebun nggak perlu merawat lagi. Oke. Udah Tapi intinya nggak ada kita bayar gitu, nggak ada Pak nggak ya? ada. Sama-sama Sama-sama. pokoknya los-losan lah Iya, gitu. Untung dari tanamannya masing-masing Iya. sih. Oke, Saling seperti itu. menguntungkan. Ya, teman-teman, di sini memang kebetulan lagi masanya replanting karet gitu ya. Jadi banyak sekali kebun karet yang dibongkar pindah ke sawit. Ya, karena kalau karet nanti rawan jamur ya. Nah, sawit ini cocoknya untuk tumpang sari dan di sini gratis. Wah. Tapi ya tentu saja barangkali juga tidak semuanya kali ya. Jadi tergantung nego juga. Tergantung mungkin karena kita dari awalnya merintisnya di sini kan, nggak cuma sekali 2 kali numpang, mungkin kita 2018 Ya. sampai sekarang kita kan masih nanam. Kebetulan yang depan lagi dibikinkan lahan Oh, lagi gitu. untuk nanam semangka lagi, insya Allah bisa 1,5 hektar lagi. Oke, artinya orang itu mau juga gitu gratisan, tapi juga Iya. karena mereka yang punya lahan itu ngelihat juga gitu ya, ngelihat artinya memang ini bisa dipercaya dan ini Iya. memang bagus gitu ya. Kalau misalnya kita tiba-tiba datang pinjam kayak itu ya belum tentu juga ya. Artinya bisa menunjukkan lah bahwa Iya. kita memang bisa dipercaya Pak J. Oke, jadi yang ini yang sudah ditanam ini berapa luas Pak? Ini kalau luas lahannya mungkin kurang lebih 2 hektar. 2 hektar yang sudah ditanami. Yang ditanami. Tapi untuk tanaman semangka ini kurang lebih
sekitar 1.500-an lah. 1.500 batang. Iya, 1.500 batang karena yang sebagian tanam sayuran gambas, yang sebagian kacang panjang kan. Oke. Terus ini dibuatkan lagi di depan Iya, 1,5 hektar 1,5 lagi. hektar lagi. Oke, luar biasa. Ini teman-teman hari ini saya agak terlambat. Jadi hari ini ternyata tadi pagi panen dan udah di bawah. Waduh. Aturan pas nimbang kita bisa dapat videonya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita dapat ilmunya nih dari Pak Bambang. Oke, Pak Bambang, kalau semangka untuk di tanah rimbu bujang, di cuaca rimbu bujang ini seperti apa nih Pak gambarannya? Apakah banyak hama juga atau gimana? Ada perbedaan nggak dengan daerah lain? Mungkin kalau misalnya hama, sebagai petani itu udah biasa lah untuk menanggulangi pakai obat insektisida atau fungisida bisa. Tapi kalau misalnya cuaca itu yang ditakuti petani. Iya ya. Tiba-tiba hujan, iya, panas, yang nggak nentu, itu yang bisa bikin tanaman, ya? Tanaman layu. Itu kalau semangka rawannya di situ. Musim. Iya iya. Ini kalau pengairannya dari mana nih Pak? Ini dari sungai. Dari sungai ya? Walus itu. Oh, tarik ke sini ya? Iya, kurang lebih 200 meter. Ya, ini enaknya sekarang udah ada diesel ya, udah lebih enak kayak zaman dulu. Sekarang udah ada alatnya untuk membaca, ada sendiri. Oke, tapi ini Pak Bambang sendiri atau dengan anggota juga, maksudnya mempekerjakan orang juga? Iya, untuk tenaga ahli mungkin saya sendiri, tapi untuk anggota cuman bantu-bantu yang ringan aja. Oke, mungkin warga sini? Warga sini memanfaatkan daerah sekitar. Wah ini, jadi membuka lapangan kerja juga buat ya? Iya. Oke, itu teman-teman ya, karena kalau sendirian kayak panen ya nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Ini tadi yang dipanen belum semuanya tapi Pak? Belum. Masih dipilih yang besar? Pilih yang besar aja tadi. Oke, dapat berapa banyak tuh Pak kalau boleh tahu? Tadi 1 L300 karena cuman yang dipilih yang besar-besar aja ya. Oke. Kalau untuk penjualan susah nggak sih Pak di sini Pak? Insya Allah kalau untuk wilayah rimbu bujang masih mudah. Masih bisa ya? Iya. Oke. Nggak semangka, nggak sayuran, insya Allah lancar semua. Oh, berarti gini teman-teman. Peluangnya masih lebar. Oke. Berarti ya tergantung orangnya juga. Ada sebagian yang kemarin kita temui kan katanya sulit, nggak bisa buang. Tapi ternyata beliau katanya gampang. Jadi tergantung hubungan orangnya yang bersangkutan juga kayaknya punya relasi banyak atau enggak gitu ya. Oke, jadi ya saya sih percaya. Karena hampir di setiap pasar-pasar sekarang ada penjual semangka. Termasuk saya tuh hampir tiap hari konsumsi semangka Pak. Ini nanti masih ada yang bisa dipetik enggak nih Pak? Insya Allah masih banyak kalau yang dipetik. Cuman yang besar-besar tadi udah dibawa ke mobil, mungkin tinggal yang kecil-kecil seminggu lagi mungkin dipanen untuk semuanya. Oke. Seperti inilah di rimbu bujang. Jadi kalau untuk menanam genian mah masih banyak tanah yang kosong yang bisa kita pakai tanpa bayar, tanpa sewa. Tapi ya tentu itu tadi ya yang kita sampaikan, ya tidak semudah terus kita minta izin gitu aja. Tapi orang yang punya tentu menilai apakah bisa dipercaya atau tidak dan lain sebagainya. Karena beliau udah lama dan udah bisa membuktikan, ya orang percaya gitu. Jadi bekerja sama saling menguntungkan, yang punya sawit juga diuntungkan, yang punya tanaman semangka juga dapat tempat gitu. Oke. Terus kalau hama ya biasa Pak ya, yang lebih ini cuaca kayaknya yang lebih iklim lah yang paling mempengaruhi. Untuk pemasaran rupanya masih terbuka aja. Jadi Pak Bambang matur nuwun, mudah-mudahan ya nanti makin lancar lah semangkanya ini. Dan ini juga mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman semua, khususnya warga Rimbu Bujang yang barangkali belum bisa melihat celah apa sih yang mau dikerjakan di sini. Karena banyak juga warga Rimbu Bujang yang nggak tahan di Rimbu Bujang, akhirnya menyerah, tanahnya dijual, pindah ke Jawa. Itu banyak. Ya barangkali belum ketemu celah apa yang bisa dikerjakan. Sekali lagi matur nuwun Pak Bambang. Sami-sami. Oke, kita mau coba keliling-keliling nanti. Oke teman-teman, itu saja obrolan saya sama Pak Bambang tentang kebun semangka di Rimbu Bujang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.